Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi ini aku bakal buat tutorial singkat aja ya, buat kelerengan atau slope dari menggunakan data Dimnas di software ArcGIS. Oke, sebelumnya kita download dulu data Dimnasnya. Nah, cara downloadnya nanti kita ke Navio Portal, langsung ke unduh data, ke data Dimnas, unduh data, kita cari di lokasi mana. Nah, nanti bisa langsung ke gridnya ini, kita pencet, bisa di setting mau tampilan seperti apa, tinggal dipencet. Nah, nanti tinggal diunduh data Dimnasnya ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, karena aku udah punya datanya, jadi langsung aja. Oke, yang pertama aku bakal input data Dimnasnya, karena di sini aku mau analisis di Kabupaten Magelang di Jawa Tengah, jadi dan mencakup 4 grid, teman-teman. Oke, karena ini masih 4 grid, kita belum menentukan dari satu. Kita cari ke mosaic to new raster. Oke, pencet, kita klik itu, kemudian kita drag aja buat ini 4 ini output file location-nya. Kita bisa tentukan, kita cari aja, tulis merge dem mas. Oke, kita tunggu. Oke, udah raster. Nah, kita merge dem mkl dot div spasial average-nya nggak usah dulu. Terus kita ke 32 bit float, ini dapat dari mana? Dapat dari, kita ke properties. Nah, kita lihat pixel type-nya itu 32 bit. Jadi di sini kita pixel type-nya juga harus 32 bit dan cell size-nya nggak usah diisi. Number of pin-nya 1. Oke, karena udah semua ini langsung kita oke. Kita tunggu prosesnya dari mosaic to new raster ini. Oke, udah merge Magelangnya. Selanjutnya, nah, aku masukkan dulu pada administrasi dari Kabupaten Magelang. Ini aku dapat dari Navio Portal juga. Oke, terus kita perlu extract by max, kita cari. Nah, ini extract by max, kita masukkan dulu inputnya, masukkan juga Kabupaten Magelangnya. Nah, langsung kita oke. Nah, kita matikan juga, nah ini buat nanti yang akan kita analisis, bahan yang kita analisis yaitu Kabupaten Magelang menggunakan Dimnas ini. Kita download dulu ke properties, kita lihat source-nya. Nah, karena di sini masih WGS 1984, kita perlu reproject dulu ke UTM 49S. Kita ke project layer. Oh, kita cari project aja. Kita ke project, kita masukkan. Oh, cari project raster. Oke guys, kita ubah. Nah, project raster, kita masukkan ini. Nah, ini bisa kita langsung tadi apa kita namanya, kita bisa ke data Dimnas. Nah, ke merge Dimnas, masukkan merge dem Magelang reproject aja, merge dem Magelang reproject. Oke. Oh, oke. Kalau kayak gitu salah, ada kayak gitu berarti kita bisa mengakalinya dengan
default aja ya guys ya, jadi kalau usah perlu diganti. Kemudian output koordinatnya ke UTM dari 4 ke 9S. Oke, ini terserah kalian mau resamplingnya nearest, linear, kubik, konjektif, terserah. Aku pakai default aja nearest, masih aman. Oke, langsung oke aja. Kita tunggu buat prosesnya. Nah, nih buat yang udah di project, di project. Nah, ini udah kita aplikasikan aja ya buat yang ini. Kita pakai nanti bahannya itu yang ini ya guys ya. Kita ekspor dulu buat datanya ini, data demas merchandise. Nah, kita pilih ulang reproject. Oke, kita save dulu. Nah, kita udah reproject, kita pindah ke project lain ya guys ya. Kita buka project lain, bisa ke ini atau ke new file di sini, bebas kalian. Karena ya biasalah masalah dari harddisk ketika kita reproject biasanya enggak, data lain itu nggak nampal gitu. Jadi kita buat ke reprojectnya tadi, kita buka di project lain. Nah, mau keluar reproject. Oke, kita masukkan lagi buat datanya. Nah, ini Kabupaten Magelang untuk batas administrasinya. Oke, kita simpan aja di sini. Selanjutnya kita mulai buat analisisnya. Kita cari ke slope, bisa integer analis atau spatial analis bebas. Kita pilih yang spatial analis saja. Kita raster. Oh, outputnya ini default aja. Ya, kita tunggu. Nah, jadi ini buat slope-nya teman-teman yang terbentuk di Kabupaten Magelang. Nah, setelah slope, selanjutnya itu sebenarnya kita perlu lakuin reclassify. Nah, reclassify itu didapatkan dari mana nantinya untuk pengkelasan dari kemiringan lerengnya ini. Kita cari ke jadi kalian bebas buat menentukan klasifikasi kelarengannya. Untuk bakal pakai yang ini aja ya, yang ini. Oke, dan buka yang ini ada 5 kelas. Kita lanjut cari reclassify. Nah, kita yang spatial analis. Oke, kita input rasternya dari slope ini. Kita langsung ke classify. Kita ubah ke 5 kelasnya tadi. Nah, langsung kita edit di sini. Mulai dari 8, 15, 25, 45, oke 100. Nah, aman. Nah, udah terklasifikasikan mulai dari yang 0, 1. Nah, ini ada 5 kelas. Kita oke. Nah, semisal pakai itu. Nah, semisal pula kita mau reclassify yang lain, misal berapa kelas ya, misal ini. Nah, tinggal masukkan dari parameter-parameter di ini, misal dari 0 sampai 2 sampai 1 sampai 3. Nah, selanjutnya lah bebas, jadi kalian menentukan yang mana. Sebagai contoh aja, itu tidak harus sama. Lanjut kita ke, karena di sini udah kita reclassify, kita bisa ke proses buat
kita buat dulu dari raster polygon. Kita buka raster atau polygon. Oke aja. Kita tunggu prosesnya. Nah, oke, kan kita lihat ke komponen atribut tabelnya, banyak banget buat penjelasannya. Nah, karena banyak banget buat poligonnya ini, kita perlu di soft dulu. Kita ke raster ini, masukkan, kita pencet yang grid code, kemudian ini default aja. Oke. Nah, jadi ini udah bisa tahap akhir kelarangan. Kita lihat ke atribut tabelnya. Nah, 1 2 3 4 5. Oke, udah ke 15-nya ini. Tinggal kita buat pembenaran visualnya. Kita bisa ke kategoris, kemudian kita pilih yang ini, colornya bebas ya, mau yang mana warnanya. Kita add value, add all value, properties all symbol, outline colornya kita no color, apply. Oke, kita matikan semua. Nah, ini visualisasinya buat hasil dari kelarangan menggunakan data Demnas di ArcGIS, teman-teman, seperti ini. Nah, ketika nanti kalian mau nambahin di sini keterangannya, misal tadi kan dari kemiringannya berapa persen klasifikasi, nah kita bisa ke add field. Nah, kita tambahin lah di sini, misal kemiringan dapat teks kemiringan itu apa ya sini, angka ya, teks bisa sih, kita teks saja. Kita bisa edit kemiringan kan bisa nih. Oke, ini bisa diedit. Nah, editnya gimana? Tinggal ke edit feature, start editing, tulis dari sini misal 0 sampai 8, terus 8 sampai 15, 15 5 5 45, terus ini dibuat 45. Oke, kita aja cukup. Kita stop editing, save, udah. Ntar bisa edit, kalian bisa dihapus ke bapaknya, sesuaikan kebutuhan kalian. Jadi ini buat visualisasi dari kelarangan menggunakan data Demnas. Dari aku cukup. Oke, kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, ini perbandingan, kita lihat dulu deh perbandingannya. Ya, ini dari yang awalnya menggunakan data Demnas seperti ini, kita ketahui buat kelarangannya di Kabupaten Magelang seperti ini. Mungkin dari aku cukup. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.